Pun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SD juga 3. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana petunjuk beliaulah, syafaat beliaulah yang diharapkan di hari akhir nanti. Untuk selanjutnya pada kegiatan pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di dalam modul budaya positif ini adalah dilakukan oleh tim pengembang yaitu Andri Nurcahyani, Diah Samsiati, Dr. Putri Ayu Wijayanti. Untuk agenda hari ini yaitu kita awali dengan pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, dilanjutkan dengan pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan refleksi. Untuk itu biar kita lebih fokus untuk kegiatan hari ini, tenangkan pikiran, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semuanya situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya untuk kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kegiatan siang hari ini kita buka dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga kegiatan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya sebagai pendidik di lingkungan SDN juga 3. Untuk selanjutnya saya akan bacakan kompetensi lulusan daripada modul 1.4. Apa yang diharapkan setelah kita mengikuti diseminasi ini? Yang pertama, guru penggerak. Dalam hal ini kita semua sebagai guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Untuk capaian umum, yang pertama tujuannya adalah memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang terakhir, untuk capaian umumnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk capaian khususnya, yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol,
tiga teori motivasi manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan ketiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Tentunya sebelum masuk ke materi ini atau sebelum masuk ke pertanyaan pemantik, saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Gimana Bapak Ibu? Siap? Semangat? Ya. Nanti ketika saya dalam satu kalimat selesai, Bapak Ibu bilang cakep, gitu ya? Siap? Ya. SDN Joko 3 letaknya di Besuki. Tempatnya indah sekali. Di sini saya mau presentasi, moga akan menjadi inspirasi. Tambah lagi, satu lagi ya, satu lagi. SDN Joko 3 gurunya cantik sekali. Gak mau kalah dengan yang ada di kota Kediri. Anaknya hebat berprestasi, gurunya selalu berinovasi. Ini saya terinspirasi dari panjenengan tadi yang ada di depan. Tak buat puisi lah gitu. Iya. Oke, sebelum masuk ke materi pada modul 1.4 ini, disiplin positif, saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dianak dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, sebelum masuk ke materi, panjenengan jawab untuk pertanyaan pemantik yang saya berikan. Mungkin Pak Mater untuk nomor 1 silakan dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Bu Vita untuk yang nomor 1 setuju atau tidak? Saya setuju. Setuju, bagus. Mungkin Mbak Ari setuju. Oke. Mbak Bu Nada setuju. Terakhir, Bu Andri, bagaimana untuk yang pertama? Setuju, asalkan hukuman itu memberi istilahnya efek positifnya lebih daripada negatifnya. Iya. Dari kelas ini saya amati tadi dari beberapa jawaban, ada yang jawabannya setuju, ada yang tidak setuju. Mari kita pelajari untuk materi berikutnya. Nanti biar tahu ini yang apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Hukuman itu boleh atau tidak. Seperti itu. Ini bocorannya. Saya lanjutkan. Ya, topik dalam eksplorasi konsep. Jadi materi yang saya sampaikan nanti itu ada 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi.
hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. lima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama, yaitu yang pertama di pembelajaran 2.1 ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa arti disiplin? Nanti biar tahu kita semuanya. Perubahan paradigma kegiatan yang pertama, coba panjenengan semua tentunya ketika duduk ini di depan, saya lihat ada suatu barang milik panjenengan semuanya. Ada Pak Lantur, ada barang yang di depan, barang miliknya Pak Lantur, ada pulpen, ya. Mbak Erin, ada barang yang di depannya. Bu Vita ada, oke, karena Pak Lantur ini tidak ada lamanya, nanti lamanya saya. Nanti Bu Vita sama Bu Nanda, Bu Andri sama Mbak Erin, kita bermain dulu. Coba barang yang ada di depan panjenengan, milik panjenengan itu panjenengan pegang. Ya, ini di sini contohnya secara kertas kecil. Kalau saya, silakan. Nah, ini Pak Lantur punya aqua, ini aquanya Pak Lantur. Di sini kameranya Bu Andri, pegang aja. Kita variatif, jangan sama-sama. Ada yang pulpen, ada yang HP, boleh. Ya. Cuma di sini dalam satu kelompok itu nanti pasangan yang pegang hanya satu. Coba, mungkin yang sisi kiri Bu Nanda yang pegang, Bu Vita tidak. Bu Andri pegang, Bu Erin tidak. Pak Lantur dengan saya yang pegang Pak Lantur. Oke. Kemudian coba kita praktekkan. Begini, seandainya kita punya sesuatu, ini lawan jenis kita atau pasangan kita itu akan merayu. Coba, ini saya dengan bisa mengancam, bisa merayu, bisa memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Bagaimanakah, apakah nanti barang yang dipegang oleh teman kita nanti akan diberikan? Apa kita cukup diam, moro-moro barang diberikan? Atau kita dengan cara meminta? Atau kita dengan cara memaksa? Oke, saya mulai hitungan 1, 2, 3. Nanti coba barang yang saya pegang, bagaimana biar barang itu diambil oleh temannya. Oke, kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Pak, saya minta akuannya nanti tak kasih jajan lagi. Iya, nanti tak kasih aplikasi lagi ya. Iya, oke ya. Ya, saya dengan cara pakai rayuan lucu. Ada yang maksa. Oh, ini maksa ini. Ini baru memaksa ini. Iya, kalau saya tadi membujuk, bagaimana biar barang itu ada di tangan saya. Bu Vita tadi juga dengan cara membujuk. Tapi Mbak Erin tadi mengambil langsung. Ya, nah, iya. Oke. Apa yang terjadi? Game salah game, ya kan? Jadi paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrator, guru itu bisa mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat dulu. Nah, ini titiknya tadi. Kemudian
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ketika tadi kita berhubungan dengan teman? Siapa? Oke, kita baca dulu. Untuk yang pertama, ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi saya contohkan, kalau saya ingin meminta, maunya saya kan dituruti, betul atau tidak? Oke. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, kalau dalam kolom stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku akan pasti memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya. Coba kita amati dari kedua kolom, baik stimulus respon maupun teori kontrol. Tentunya kita tadi tidak mungkin kurang jeli, atau kita mungkin setelah kita melakukan tadi komunikasi dengan lawan kita, dengan teman kita, itu tentunya ketika barang itu tidak diberikan, tentunya ketika ada niatan dari sendiri tidak diberikan pada orang lain, barang itu juga tidak akan sampai, kecuali tadi dengan cara dipaksa. Berarti intinya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Ibaratnya, kalau kita sebagai guru di kelas dengan murid, yang memiliki kontrol adalah siswa. Itu intinya, kita itu sebagai orang tidak boleh memaksa, tidak bisa memaksa. Ini sesuai dengan filosofi KHD tadi. Murid adalah sebagai dianggap kita sama dengan merdeka. Murid itu diberi kebebasan, artinya seperti itu. Kita tidak bisa memaksa murid di kelas dengan kemauan kita. Jadi inti daripada paradigma stimulus respon dengan teori kontrol semacam itu. Dalam materi ini, di sini ada diagram yang cukup lengkap sekali. Nanti kalau kita pelajari sampai akhir, itu nanti semacam ini diagramnya. Coba dalam disiplin positif nanti, menurut teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ya, itu nanti ada dua. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Saya contohkan, anak belajar dengan rajin, pasti dia memiliki tujuan. Anak datang terlambat di sekolah, dia pasti ada tujuan. Anak tidak mengerjakan tugas di kelas, itu pasti ada tujuan. Intinya apa? Di dalam suatu kegiatan itu setiap orang, setiap manusia pasti memiliki tujuan. Dalam hal ini, setiap perilaku itu memiliki tujuan yang dibagi menjadi 3 teori motivasi. Yang pertama, ada kalanya untuk menghindari hukuman. Dia datang pagi-pagi ke sekolah tepat waktu sebelum pukul 7. Itu ada kalanya memang untuk menghindari hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan. Wah, aku biji kok api, mau dikasih hadiah sama ibu guru. Saya kalau ngerjakan PR nilainya bagus, nanti akan diberi hadiah. Dan dari 3 teori motivasi ini, baik ini untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, di sini kata dari motivasi ekstrinsik, atau dia mau bekerja, dia mau beraktivitas, mau merubah ketika ada stimulus, ada rangsangan. Nah, itu merupakan hal yang tidak kita inginkan. Apa tujuan yang paling akhir dari 3 teori ini? Yang paling akhir, bagaimana kita bisa mewujudkan untuk peserta didik atau murid kita di SD juga 3 untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita ciptakan. Jadi akan tumbuh secara intrinsik. Jadi dia sadar oleh dirinya sendiri, dia sadar dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Inilah tujuan akhir kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari murid atau teman kita di kantor, semacam itu. Kemudian untuk berikutnya, di dalam teori 3 teori motivasi nanti tentunya akan muncullah nilai-nilai kebajikan universal dan akan menumbuhkan keyakinan kelas. Nanti kita bahas, kita kupas pada slide berikutnya. Kemudian berikutnya untuk model berpikir, tadi ada yang menang-menang, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai baru. Dalam hal ini kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Coba kalau kita amati, mungkin ada guru yang masuk kategori penghukum ketika ada masalah di hukum, pembuat rasa bersalah. Lagi mencerca pertanyaan bagaimana anak itu biar terdesak dan mereka merasa bersalah. Ada yang kita memberikan posisi kontrol sebagai teman, dituturi. Untuk berikutnya sebagai pemantau, nanti kita jelaskan di belakang. Kalau pemantau itu lebih cenderung pada hitung-hitungan matematika. Yang terakhir yaitu adalah sebagai manajer. Posisi guru di sinilah yang kita harapkan kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer, sehingga nanti ketika ada sesuatu hal atau masalah, nanti kita akan bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nanti yang ada di dalamnya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, yang terakhir menumbuhkan keyakinan. Ini ada yang ada di dalam segitiga restitusi. Untuk berikutnya kita juga perlu memahami, tentunya kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Mari kita kupas dari yang pertama tadi. Di sini tadi saya singgung, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini akan tercermin dalam makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi
dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna disiplin, kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kalimat yang bermakna merah ini sesuatu yang kurang pas. Berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentunya ketika kita bilang masalah membicarakan masalah disiplin, itu kaitannya dengan tidak nyaman. Semisal masuk harus pukul 7. Nah, kalau kita sudah berbicara bahas masalah disiplin, akhirnya hati kita resah, kita merasa tidak nyaman. Jadi disitulah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita salah persepsi bahwasanya disiplin itu merupakan sesuatu yang dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian untuk berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengangkat nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mengetahui tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang kita biasakan kita nyanyikan sebelum pembelajaran kita mulai. Oke, untuk berikutnya pada pembelajaran berikutnya yaitu di 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini satu rangkaian, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Apa hukuman dan penghargaan dan restitusi? Teori motivasi terhadap manusia dibagi menjadi 2. Di sini ada motivasi secara eksternal, kita bergerak itu karena dari pihak luar. Yang kedua adalah motivasi secara internal, yaitu yang dimunculkan dari dirinya sendiri atau motivasi secara intrinsik, itu yang dari dalam diri sendiri. Motivasi internal di sini dalam sini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita telah lebih lanjut seperti apa yang saya sampaikan lebih di awal tadi, bahwasanya kalau ketika kita melakukan sesuatu karena sesuatu, semisal hukuman, berarti itu motivasinya masih bersifat eksternal dari luar. Betul ya? Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini termasuk kategori motivasinya secara eksternal, masih bukan dari dalam diri sendiri.
Nanti kalau kita pahami bersama, nanti panjenengan akan bisa menjawab apakah hukuman ini boleh, kita berhubungan dengan hal-hal seperti ini boleh, dan nanti panjenengan akan paham. Untuk yang terakhir, teori motivasi manusia yaitu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan inilah yang disebut motivasi secara internal atau motivasi secara intrinsik atau muncul dari dalam diri sendiri. Ini merupakan hasil akhir yang harus kita capai dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, ini kita kembali pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara merdeka. Kita harus membuat siswa atau peserta didik itu merdeka. Artinya apa? Tidak hanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini tetap kembalinya adalah pada motivasi secara intrinsik. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, di sini nanti hukuman ataupun konsekuensi. Oke. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Hot tahun 1993. Nah, ini nanti akan memberikan dampak kepada orang tersebut. Dalam apa? Bisa memberikan dampak pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini sedikit saya spill dari yang terakhir. Semisal ketika kita mengerjakan sesuatu, tapi kita dengan mengharap imbalan dari orang lain, oke lah, kita suatu ketika masih diberi hadiah. Mungkin orang yang beri itu masih ada, barangnya ada. Tapi suatu ketika kita menghasilkan sesuatu yang positif, namun seseorang itu tidak memberi penghargaan pada kita, apakah kita terima? Tidak terima. Ini makanya penghargaan ini termasuk kategori dalam hukuman. Nah, penghargaan ini juga bisa menurunkan kualitas suatu misal. Kita berharap mengerjakan sesuatu itu biar mendapatkan suatu penghargaan. Suatu ketika yang kedua kalinya kita melakukan aktivitas, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, kita akan tentunya akan kecewa. Untuk berikutnya yang ketiga, kita kerjakan tugas lagi, karena tahu yang sebelumnya itu tidak ada penghargaan. Tentunya dalam mengerjakan sesuatu dia akan menjadi lebih lemah. Paling aku berharap memiliki, paling dia tidak penghargaan. Nah, itu akan menurunkan kualitas. Berikutnya apa? Juga akan mematikan kreativitas. Ketika mau kreatif, dia tidak mau. Karena apa? Tidak ada imbalan. Nah, ini yang pada akhirnya penghargaan ini akan mengurangi motivasi secara intrinsik. Padahal tujuan kita adalah apa? Kita memberikan motivasi secara intrinsik. Bagaimana biar kita itu mau atas dasar kemauan kita sendiri, tanpa berpaku, tanpa bersandar pada orang lain. Bentuk program kebajikan atau apresiasi
dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan ataupun apresiasi untuk membuka nilai kebajikan apa yang ada dalam kegiatan tersebut, situasinya bagaimana. Kemarin saya diperhatikan, ini untuk awalnya. Nilai kebajikannya apa? Berarti ada rasa empati yang besar sekali. Situasinya bagaimana ketika pada saat menolong murid di kelas kita, entah itu murid baru atau murid lama, ya. Intinya di dalam ini nilai kebajikan yang ada adalah empati. Oke, saya lanjutkan. Oke, silakan sambil minum. Wah, minum ya ada. Nah, silakan diminum terlebih dulu. Ini biar tak ngantuk ya, apa SPG dulu ya? Oke, biar tidak ngantuk kita SPG dulu, bentar aja. Ini SPG-nya nanti sederhana. Coba, ketika nanti saya bilang tepuk satu kali, bilang ha, dua kali ha. Saya bilang 3 ha. 4 kali ha. Siap? Oke, biar jangan ngantuk ini. Oke, siap? Oke, ya. Kita mulai ice breaking kita. Coba siap? Tangannya di atas semuanya. 1 ha. 2 ha. 3 4 5 6 ayo 6 ha 12 ha. Dia jangan dong, kita ketawa ha saja. Ini yang saya dapat dari kemarin. Rekan yang kedua, iya sebenarnya lucu ya ini. Itu aja cukup. Nanti saya baca sedikit lagi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini ada beberapa statement yang ada di kolom ini merupakan tindakan-tindakan guru. Nah, ini monggo silakan nanti panjenengan memberikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kategori hukuman ataupun konsekuensi. Oke, silakan saya bagi stiker note-nya. Nanti untuk yang pertama itu nanti ketika ini aja yang warna pink, ini yang pertama.
bagi dulu warnanya dari Bu Eri. Semua kita bagi dulu. Silakan diisi. Semua pink. Pink. Oke, silakan dicatat. Mulai nomor 1, 2, yang 2 nanti warnanya apa? Kita sepakati. Yang nomor 2 soal ini. Nah, yang pertama tadi pink, yang kedua ini kuning. Oke, monggo silakan. Atau yang pertama, kedua dulu diisi dulu. Silakan ditempel. Nanti untuk yang kedua, yang ketiga, monggo silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kategori hukuman atau konsekuensi. Oke, silakan ditempelkan di plano yang telah disediakan. Oke, ya lurus nanti bawahnya gitu. Jawabnya boleh beda. Kalau sama justru saya kira nanti kurang pas. Ya. Oke ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah. Nah, tehnya kita untuk teman-teman. Untuk yang kedua, silakan ditambahkan sticky note-nya. Oke. Kayak kowak nanti lari bolak-balik nanti. Sa'i bukan tawaf, sa'i. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya kan? Kalau sa'i itu kan berlari bolak-balik, ya. Ya nggak apa-apa, diganti lagi. Nggak bisa, kalau mau berbalik nggak bisa pasti. Stikernya itu, nggak apa-apa. Oke, untuk berikutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Silakan disepakati oleh teman-teman sendiri untuk berikutnya. Untuk yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini yang usil mungkin mencoret-coret kertas temannya. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Yang terakhir,
1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 pertanyaan ya. Coba kita buka dulu jawabannya. Ting. Nah, di sini. Nah, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Kita pelajari bersama-sama. Ini tingkatan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah merupakan suatu hukuman. Nah, untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kategorinya adalah hukuman. Coba kita lihat jawaban dari teman-teman tadi. Yang pertama ada hukuman. Yang terakhir ini ada konsekuensi. Ya, oke. Dari kelima salah satu wajar ya. Untuk berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Dari kelima jawaban ini adalah hukuman, konsekuensi. Nah, ini satu yang kurang pas. Oke. Secara umum sudah bagus berarti. Untuk berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini jawaban adalah hukuman. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada hukumannya 3, konsekuensinya ada 2. Kemudian yang nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kategori konsekuensi. Nah, ini jawabannya 1, 2, 3, 4. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, ini jawabannya betul 4, kurang betul 1 hukuman ya. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini jawabannya adalah konsekuensi. Nah, 1, 2, 3, 4 semuanya jawabannya konsekuensi. Jadi kurang 1, tidak masalah. Kalau dilihat dari jawaban dari Bapak Ibu semuanya, ini hampir mencapai 90% betul. Tentunya dengan menganalisa kalimat yang sudah tertera di sini. Salah satu cirinya hukuman itu membuat jera dan belum disepakati. Sementara untuk konsekuensi itu bagaimana dia biar berpikir lebih ke depan dan sudah merupakan suatu hal yang telah disepakati. Ini perbedaan daripada hukuman dengan konsekuensi. Dari jawaban tadi nomor 1, 2, 3, 4 rata-rata dari masing-masing starter tadi salah 1. Gak apa-apa, berarti luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, semangat. Untuk berikutnya, nah di sini. Nah, di sini perbedaan yang lebih jelas apa hukuman, apa itu konsekuensi. Di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan? Tadi misalnya lari mengelilingi lapangan, tentunya akan menyakitkan bagi anak tersebut, siswa tersebut. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi apa? Menumpahkan teh di meja dan dia harus membersihkan, mencoret-coret kertas dan dia menggantikan. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Berarti kalau di situ maksudnya adalah konsekuensi. Sementara hukuman ini membuat anak sakit atau bisa jadi mengarah pada baik fisik maupun psikis. Baik itu untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lebar pun
karena dia tidak akan teringat masalah itu. Ini perbedaan antara hukuman maupun konsekuensi. Kalau hukuman di sini adalah anak membenci disiplin, anak terlambat suruh keliling lapangan. Berarti dia ketika disuruh keliling lapangan, dia akan benci tentang kedisiplinan. Aku lagi mari hubung lapangan karena ibu guru, aku gak senang disiplin ini. Nah, dia protes. Itu kalau kita menerapkan hukuman. Tapi sementara kalau konsekuensi, anak lebih menghargai untuk berperilaku disiplin. Berikutnya, kalau hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi bentuknya adalah stimulus dan tanggapan. Untuk berikutnya, untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika dia berperilaku tidak pas, tentunya dia akan menyakiti diri sendiri. Setelah terlambat, suruh keliling lapangan, berarti dia akan lebih menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Sedangkan di sini untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman yang terjadi pada anak adalah marah, rasa bersalah, mungkin dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Makanya tadi sifatnya adalah dalam jangka waktu yang jangka pendek. Itu kalau konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Ya, perlu dipahami, inilah sesuatu yang kita harapkan dalam penerapan pada siswa kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini lebih menumbuhkan pada motivasi secara intrinsik atau dalam diri sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah makna daripada restitusi. Nah, di sini saya bacakan satu atau dua contoh. Kalau kita memberikan hukuman, kita pahami terlebih dahulu. Di sini berarti identitas anak itu adalah gagal. Yang kedua, dikatakan sukses ketika kita itu memberikan sesuatu dengan cara bentuk konsekuensi ataupun restitusi. Tapi restitusi inilah yang paling terbaik. Coba kita baca yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Dia akan merasa gagal. Kedua, kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi di awal. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan, dia akan berpikir lebih ke depan. Sementara untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dia pasti akan teringat terus dengan hukuman yang kita berikan. Misal, panjangnya ketika di SD, pasti ada satu dua sesuatu dalam memori kita yang masih kita ingat. Oh iya, aku yakin kita. Mungkin dari pengalaman kita, tidak apa-apa. Mungkin pengalaman kita pernah dihukum oleh gurunya, silakan. Silakan kita, tidak apa-apa kita.
buat mengumpulkan tugas, kemudian sama yang namanya Bapak Sarjono itu saya dikasih hukuman itu disuruh berdiri di depan, kemudian tangan diacungkan, kaki diangkat itu selama 10 menit. Iya. Nah, Masih teringat sampai sekarang? masih teringat sampai sekarang, walaupun nah di sini ya. Nah ini, oke lanjutkan Bu Rita, silakan. Nah ini, lanjutkan Bu Rita. walaupun itu suatu hukuman, saya yang dulu itu saya merasa tertekan dan itu saya nggak boleh mengulangi lagi seperti itu. Nah, tapi dalam saya sekarang sebagai guru itu adalah suatu hal yang sangat berarti bagi saya, bahwasanya itu adalah suatu oh iya, kalau yang dulu itu saya benci sama yang namanya hukuman itu, tapi sekarang itu saya merasa bahwa itu adalah suatu kebaikan untuk saya pribadi sebagai seorang guru. Ya, oke. Terima kasih. Sedikit saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Vita. Ketika Bu Vita kelas 5 SD, dia itu sampai sekarang menjadi guru, dia akan sedikit merasa tersakiti. Karena apa? Masih diingat terus. Aku sih pernah dihukum guruku, suruh berdiri kaki satu dan tangannya diangkat. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi apa yang restitusi itu tidak akan membuat kita itu serasa sakit dalam jangka waktu yang panjang. Itu bedanya antara hukuman konsekuensi maupun restitusi. Mungkin ada satu lagi cerita, silakan. Mungkin Bu Erin atau Pak Lanto silakan, atau Bu Andri silakan. Bapak silakan Pak Andri. Terima kasih waktunya. Ini juga seperti hampir sama dengan Bu Vita. Saya mengambil sebuah pembelajaran dari hukuman yang saya terima. Itu memang kesalahan saya dulu kan waktu saya SD kelas 6 kalau tidak salah. Kelas 6 itu ngetrennya dulu belum berhijab, ngetrennya sendet. Bapak Ibu besok sendet. Iya. Rambut dipotong pendek, disisakan panjang. Itu saya ikut tren itu waktu kelas 6 SD. Karena kalau punya sendet itu dianggap keren waktu itu. Ya, terus biasanya saya sembunyikan di dalam baju. Waktu saya olahraga, saya hobi senam. Saya juga lompat, aku lompat juga lompat semaksimal mungkin. Gerakan saya juga maksimal, akhirnya sendetnya keluar. Nah, itu terlihat oleh Bapak guru saya almarhum Al-Fatihah, beliau juga sangat memberikan pelajaran buat saya. Di situ saat itu juga beliau bawa gunting memotong sendet saya. Di hadapan teman-teman saya juga merasa malu campur marah saat itu. Sebetulnya saya marah saat itu. Iya, saya malu, saya marah pada beliau. Tetapi setelah saya menjadi seorang pengajar, ternyata mendisiplinkan anak itu memang yang harus dilakukan oleh seorang pendidik pengajar. Tapi setelah itu mungkin karena sampai sekarang saya satu pacarnya selalu keliling untuk memeriksa rambut, itu juga salah satu pengalaman sesuai dengan pengalaman saya. Tapi kalau anak-anak terlihat rambutnya rapi itu kan terlihat ya bagus dipandang, juga baik untuk anak itu. Anaknya juga terlihat rapi, bersih. Kalau Bapak Ibu guru melihatnya, kalau kita mengajar anak-anak terlihat rapi kan Bapak Ibu gurunya juga memberikan energi positif untuk Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk
Bu Andre yang dulu waktu di yang tadi yang disampaikan mungkin pernah saya mau ngimur sentit zaman itu nonton memang ada itu. Jadi kalau saya sendiri panjang kok masa yang paling itu saya masih ingat juga itu. Tentunya dan ternyata ketika dipotong di depan temannya ternyata Bu Andri ini akan merasa malu, ya kan? Nah, ketika malu ternyata masih teringat sampai sekarang di sini. Nah, akan membuat anak merasa sakit dalam waktu yang jangka yang lama. Kemudian kalau hukuman itu tadi ini ada gejalanya adalah dipermalukan oleh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam materi ini bagaimana kita menciptakan motivasi secara intrinsik kepada anak, bagaimana agar kita ini tidak untuk melakukan suatu hukuman. Jadi bagaimana kita menyadarkan biar anak itu ala aku nggak kerjakan tugas, ya nanti bisa tidak disiplin. Nah, kalimat-kalimat positif inilah nanti yang kita harus kita tumbuhkan pada anak. Dan itu nanti akan masuk pada materi keyakinan kelas. Oke guys, sementara untuk berikutnya saya lanjut terlebih dulu. Nah ini tadi sudah, S1 juga. Nah ini merupakan sesuatu yang kita harapkan sebagai pendidik kepada murid. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti ini lebih cenderung pada menyadarkan diri. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, kalau restitusi ini dilaksanakan, tentunya hubungan antara kita dengan murid, antara saya dengan panjang semuanya, ini akan menjadi lebih baik kalau kita menggunakan teori restitusi. Itu merupakan berikutnya sebagai tawaran, bukan paksaan. Berikutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia akan lebih introspeksi diri. Kenapa ya saya kok ini? Kenapa saya kok ini? Nah ini lebih menumbuhkan lebih menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Untuk berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter pada perilaku. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini kita pada pembelajaran yang ketiga tadi setelah dari poin 1.1 sampai 2, di sini ada PB 3 yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak disebut peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, mencuci bla itu, menggunakan masker dan seterusnya ketika di sekolah kemarin pada waktu ada COVID? Nah, untuk mendukung motivasi secara intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi intinya di dalam kelas ini, mari kita bentuk keyakinan kelas agar anak-anak itu merasa lebih termotivasi dari dalam diri sendiri. Dia tidak terpaku pada peraturan-peraturan. Karena apa?
itu nanti ketika ada hukuman dia akan merasa sakit. Lanjut. Ya, di sini adalah contoh keyakinan kelas. Di dalam sini, nah, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli pada teman lain. Di dalam ini semuanya ini ada keyakinan kelas yang difahami, yang diyakini oleh seorang murid. Semisal kami dan murid itu harus saling menyayangi. Keyakinan kelasnya apa? Di dalam itu berarti saling menyayangi antar teman. Itu adalah merupakan keyakinan kelas. Kami sebagai murid harus semangat belajar. Nah, keyakinan yang harus ditumbuhkan kepada anak adalah semangat belajar dan seterusnya. Nah, di sini juga ada kalimat di sini merupakan kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau kalimat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, apa isinya? Tadi saya kasih contohnya tadi misalnya saling menyayangi. Dan di sini bagaimana kita menumbuhkan anak-anak itu ada suatu kata atau kalimat yang menjadi keyakinan kelas daripada anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita cermati di dalam kalimat peraturan ini, di sini juga ada kalimat-kalimat negatif. Coba kita lihat, dilarang. Nah, jangan. Nah, di sini kalau kita jadikan keyakinan kelas, itu nanti akan berubah. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa? Keyakinan kelasnya kita pahami, yang kita tumbuh kembangkan pada anak adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa keyakinannya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini juga yang kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Saya lanjutkan. Ya. Ini adalah keyakinan adalah aku lagi ngombe narkoba. Nah, kalau saya minum narkoba, saya akan sakit. Berarti keyakinan kelasnya adalah apa? Kesehatan. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir saya baca lagi, jadi nah, di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Ini yang keyakinannya apa? Keselamatan. Kemudian saya lanjut pada PB yang keempat. Di sini kita sebagai manusia adalah hari ini kita di dalam lingkungan sekolah ada murid juga ada guru. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kita pasti butuh namanya kesenangan. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan. Kita butuh bertahan hidup. Dan semuanya apa yang dilakukan ini adalah pasti memiliki tujuan. Misal panjenengan di komunitas guru, ketika panjenengan di kelompoknya itu tidak disayang atau tidak diterima oleh kelompoknya,
tentunya ini tidak membuat panjenengan nyaman. Berarti apa? Kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh penguasaan, butuh kesenangan. Tentunya misalnya kita melakukan sesuatu, makan atau minum atau belajar, itu tujuannya adalah apa? Kita untuk senang, untuk bertahan hidup juga gitu. Ya. Jadi dari 5 poin ini adalah merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini yang lebih penting lagi di dalam posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita masuk di mana? Wah, mungkin Pak Latur masuk ke kategori yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin sebagai teman atau sebagai manajer atau bisa jadi sebagai penghukum. Coba kita cermati. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pada siswa kita atau teman kita, itu kita itu pasti akan menempat pada salah satu 5 posisi kontrol. Nah, semisal di sini ada anak yang menghardik, ya, menghardik atau menunjuk-nunjuk temannya atau menyakiti, ya. Di sini kita akan memberikan hukuman pada siswa tersebut. Kalau semacam itu, berarti posisi kontrol kita adalah kepada anak sebagai penghukum, atau misalnya anak terlambat sekolah, ya. Ini adalah merupakan posisi kita sebagai penghukum. Kalau di sini misalnya menghardik, ya di sini. Kalau membuat rasa bersalah, posisi kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau seharusnya ini otomatis ketika anak diberi bahasa atau kalimat seharusnya, hari Senin harus memakai topi, harus memakai seragam merah putih. Nah, dia itu akan merasa bersalah. Nah, ketika kita melakukan sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, di dalam ini kita itu masih posisi yang salah, yang gagal. Bagaimana yang ini berhasil atau sukses? Ini ketika kita itu untuk komunikasi dengan siapapun, misalnya kepada siswanya, itu kita sebagai teman. Contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti kita sampaikan bentuk-bentuk kalimat ataupun contoh-contoh dari segitiga restitusi. Untuk berikutnya sebagai memantau, menghitung dan mengukur. Saya sampaikan. Ketika kita menyampaikan pada anak, oh kamu terlambat, kamu harus ini ada hitungannya. Yang paling terakhir, yang terbaik, ini adalah kita sebagai posisi sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan dengan lemah lembut, dengan baik. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa sadar diri, ya, menumbuhkan motivasi secara intrinsik kepada anak tersebut. Ini adalah yang terbaik yang harus kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Ini kita satu pertanyaan saja, coba. Coba. Yang paling coba bahasa ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan? Di sini adalah posisinya kita sebagai manajer. Nah, ini posisi yang terbaik adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi, misalnya seperti ini, ada anak terlambat ke sekolah, tidak bawa topi, kita tanyakan, mengapa kamu tidak bawa topi? Kamu tidurnya malam jam berapa? Kenapa sehingga kamu tergesa-gesa? Nah, ini terus kemudian nanti untuk
berikutnya nanti kamu bisakah untuk memperbaikinya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan kepada anak agar kita menempati pada posisi yang terbaik, yaitu adalah sebagai manajer. Nah, kalau kita mengatakan kamu selalu yang paling terakhir, nah ketika ada seperti itu, kamu selalu tidak pakai seragam lengkap, ya kan? Kalau semacam itu, tipe kita adalah sebagai penghukum. Kita tidak berposisi di posisi lima kontrol yang terakhir ini, kita sebagai manajer. Atau mungkin ada kata, saya kecewa dengan kamu. Nah, ini ketika semacam ini, otomatis siswa akan merasa bersalah. Saya kecewa kamu tidak pakai topi. Nah, itu membuat siswa akan menjadi salah. Kalau salah bagaimana? Nah, kalau salah seperti itu, kita masih kategori masuk membuat identitas anak itu menjadi gagal. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Untuk materi yang terakhir kita adalah segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya juga ada di PNM. Bapak Ibu juga bisa pelajari di modulnya itu. Di PNM juga ada segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertama apa? Yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Sebenarnya panjang semua ini sudah menerapkan. Mungkin kita belum tahu dasarnya. Oh, ini dari daerah sudah ada. Oh, ini dari guru penggerak sudah ada. Mungkin ketika panjang melakukan atau menyelesaikan suatu masalah dan tahu dasarnya, oh ini ternyata proses saya sudah betul. Oh, ini proses saya masih terpotong. Wah, ini proses saya masih terbalik. Kalau dalam segitiga restitusi, di sini nanti akan jelas bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu urut yang pertama. Misalnya tadi saya katakan ketika anak misalnya hari Senin dia tidak pakai topi. Ini langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang pertama tadi. Ketika ada anak yang salah, kita harus melakukan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini beberapa kalimat-kalimat yang kategori menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu juga pernah salah. Ya, memang manusia itu tidak sempurna, ya mesti pernah salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini merupakan beberapa kalimat yang menunjukkan kita itu untuk menstabilkan identitas daripada murid atau peserta didik. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini apa kalimat atau kata yang harus kita ucapkan pada waktu kita untuk melakukan proses validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini misalnya tadi anak menyobek, ketika misalnya salah satu temannya mencontek si A, kemudian si A itu marah, dia menyobek kertasnya. Nah, ini ada pertanyaan,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Umpama si anak tadi yang disobek kertasnya, yang menyobek kertas tadi marah beneran, tidak hanya cara menyobek, mungkin menambah, memukul atau lain sebagainya. Nah, kita beri pertanyaan atau kalimat-kalimat seperti ini biar mereka itu lebih sadar bahwasanya menyobek tadi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Berikutnya, untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini guru bisa menyampaikan dengan kata-kata seperti ini misalnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi lebih menumbuhkan, dia menyadarkan seandainya saya melakukan kesalahan ini, hal yang saya lakukan ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Nah, ini misalnya lagi kelas yang kerja itu yang seperti apa sih? Nah, sebagai murid itu yang kerja itu seperti apa toh? Nah, ketika kita memberikan pertanyaan semacam itu, kita itu lebih memberikan proses keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas, sehingga anak itu nanti akan tidak mengulangi lagi, akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Ini adalah ketika ada suatu masalah, semoga nanti kita ke depan bisa melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini mungkin ada pertanyaan. Nanti untuk refleksinya akan saya tuangkan ke dalam nanti setelah saya upload kegiatan nanti. Silakan diberikan refleksi dari kegiatan yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan? Pas, kalau pas, saya berharap dari materi apa yang saya sampaikan nanti kita bisa melaksanakan dengan baik, sehingga pendidikan ini memang lebih berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Yajar Dewantara. Di sini kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.